Pemirsa, kita masih dalam tajuk Jakarta Satu, siapa yang punya. Masih saudara masih Pak Faisal, tapi menyangkut dengan Pak Endardi. Bagaimana calon independen nanti kalau oposisinya semua partai lain dan tidak didukung oleh satu kekuatan politik pun di DPRD. Sepanjang program itu pro rakyat dan sebagai gubernur juga terus melakukan pendekatan kepada parlemen DPRD, saya kira tidak ada masalah. Komunikasi terus kita bangun sehingga mereka tidak menjadi oposisi, karena program itu adalah program yang pro rakyat. Jadi tidak program yang jauh dari kehendak rakyat, seperti misalnya sekarang ini. Semakin hari rakyat itu semakin sengsara karena yang dibangun mal, pasar tradisional tidak pernah ditengok dan tidak pernah dibangun. Padahal kalau kita mengembangkan ekonomi kerakyatan itu paling tidak kita tersentuh untuk membenahi pasar tradisional. Justru karena Bapak punya konsep begitu, saya memikirkan ketika Pak Endardi jadi gubernur, jangan-jangan semua fraksi melawan Pak Endardi. Karena masing-masing partai politik ada kepentingan lain. Sementara Pak Endardi nggak ada kepentingan investor sama sekali. Di situ saya takutnya gagalnya Pak Endardi. Sepanjang kepentingan itu sejalan dengan kepentingan rakyat, tidak ada masalah. Tetapi kalau kepentingan itu, kepentingan partai politik tadi bertentangan dengan kepentingan rakyat, tentu partai politik akan berhadapan dengan masyarakat itu sendiri. Sehingga saya tidak terlalu khawatir seandainya partai politik berseberangan dengan kebijakan gubernur, karena gubernur berangkat dari konsep-konsep yang pro rakyat. Saya sendiri maju atas dukungan rakyat, tapi tidak berarti bahwa saya akan berseberangan terus dengan partai politik. Tapi saya akan berusaha memberikan penjelasan bahwa konsep-konsep inilah konsep-konsep yang dikehendaki rakyat. Oleh karena itu selama ini saya terus turun ke lapangan untuk menanyakan kepada masyarakat apa yang menjadi kesulitannya, sehingga apa yang menjadi kesulitannya itulah yang nanti akan saya terjemahkan. Apa yang Pak Endardi tangkap ketika turun ke masyarakat? Apa problem apa yang paling penting untuk diselesaikan segera? Macet, banjir, kumuh. Apa konsepnya Pak Endardi itu macet? Untuk macet, konsep saya tadi Bang Jas sudah memberi penjelasan. Saya kira seperti apa yang sudah, sehingga saya tidak akan mengulang kembali. Karena intinya adalah bukan pada konsep itu, tapi seorang pemimpin yang menjalankan konsep itu. Pak Endardi, bukan mes rapid transport yang MRT itu tok masalah kita. Masalah kita yang dibilang Pak Erwin Kalo tadi juga, keamanan. Orang Jakarta punya mobil terpaksa banyak gara-gara itu tadi. Dia gak berani menyuruh anak gadisnya naik angkot di perkota orang. Kayak taksi aja bisa di perkota. Kalau lagi-lagi dihajar, dipalak oleh preman. Jadi ada problem yang beda di negeri kita. Jam 2 pagi orang di Tokyo berarti jalan di sebuah jalan. Tapi di Jakarta jam segini kita takut jalan di di Salemba sana udah takut. Memang masalah kriminalitas itu seperti teori. Ya, maksud saya kalau konsepnya Pak Sutioso kita ikutin pun belum karuan kita berhasil. Karena orang tetap aja tidak mau anaknya naik angkutan umum. Tidak dapat beli kijang dulu. Maka itu diperlukan seorang
Gubernur itu yang memang berani turun ke lapangan untuk menerjemahkan konsep-konsep itu. Sehingga apabila konsep-konsep itu ternyata tidak bisa dijalankan, maka akan ada revisi terhadap konsep itu, sehingga seorang gubernur itu tidak hanya kelihatan oleh rakyatnya di televisi, tetapi dia berhadapan langsung pada masyarakat untuk menerjemahkan konsep-konsep yang sudah membersihkan daerah kumuh dari apa konsep independen? Revolusi hijau. Revolusi hijau. Seperti halnya yang diterapkan di Sao Paulo. Sao Paulo itu sampahnya 2 kali lipat dari Jakarta, tetapi dalam 5 tahun dengan revolusi hijau itu menjadi bersih. Artinya menggusur rumah-rumah kumuh itu tidak. Pembangunan itu tidak horizontal, pembangunan itu vertikal. Kemudian mereka semuanya dimanusiakan. Mereka adalah manusia yang harus dimanusiakan. Jadi seperti misalnya tinggal di bantaran sungai, diberikan kesempatan untuk tinggal di rusunawi atau rusunawa. Sewa rusunawa itu 1 bulan hanya 60.000. Jadi terjangkau oleh pendapatan mereka. Problemnya Pak, mata pencarian penduduk itu juga dekat rumahnya itu. Jadi kalau Bapak pindah, mereka tidak jauh, tidak dipindahkan, masih di dalam kelurahan itu, tidak jauh dari kelurahan itu. Bapak juga daerah kumuh itu, Bapak harus membebaskan lahan untuk bikin rusunawi tadi. Tidak harus membebaskan. 1 tahun di Jakarta ini ada 700 kebakaran di kawasan kumuh. Kawasan kumuh yang kebakaran itu menjadi lahan kosong. Lahan kosong itu kalau didiamkan menjadi rumah tumbuh yang tidak beraturan. Oleh karena itu lahan kosong bekas kawasan kebakaran itu menjadi prioritas untuk dibangun rusunawi dan rusunawa. Padahal ada pemiliknya, walaupun itu lahan ada. Oh, mereka nanti tetap tinggal di situ. Pembangunannya vertikal. Mereka tidak dipindahkan, mereka tidak digusur, dimanusiakan, Pak. Saya tanya dulu, Pak Reza dari mana? Halo, saya dari wakilnya Bang Haji. Kalau independen. Sebelumnya Saya aktivis Bang Karni. Jadi saya pernah jadi ketua OSIS, ketua umum remaja masjid, ketua Garda Buddha Merah Putih di HIPMI, di Kadin, bahkan di KMPI. Jadi saya aktivis Malang Melintang yang hidup di banyak organisasi. Saya ingin menyampaikan sedikit Bang Karni mengenai independen. Tadi belum disinggung secara mendalam. Bang Haji, saya, Bang Faisal, dan Bim ini adalah pasangan independen. Masyarakat harus paham bahwa pasangan independen itu memiliki legitimasi yang kuat. Karena kami mengumpulkan KTP tidak kurang dari 735 KTP. Itu artinya 15% dari suara pemilih di Jakarta. Kemudian kami mengumpulkan, membangun struktur Bang Karni dari provinsi, kota, kecamatan, sampai ke tingkat RW. Level di paling bawah, para relawan kami mengumpulkan dari masing-masing warga satu demi satu selama hampir kurang lebih 1 tahun. Itu artinya Bang Karni, kami dekat dengan masyarakat. Petugas kami, relawan kami mendengarkan satu demi satu apa yang menjadi keluhan. Bahkan kami telah membuat yang namanya form aspirasi warga Jakarta. Di situ nanti kapan saya perlihatkan Bang Karni, ada masyarakat Jakarta yang melihat Jakarta masih buruk, kurang baik, macet dan sebagainya. Ada harapan-harapan Bang Karni. Tidak hanya macet dan banjir, kemiskinan, tapi juga kriminalitas dan berbagai macam. Jadi kami dari calon independen sangat dekat dengan masyarakat. Dan itulah modal kami. Paling tidak ada 5 modal yang kami dapat sebagai calon independen. Yang pertama, kami mendapatkan dukungan yang legitimate. Bang Karni, kalau tahu syarat dari KPU itu, para warga itu harus menandatangani belangko dukungan Bang Karni. 2 rangkap. Secara basah, artinya asli. Kemudian mengumpulkan KTP. Kemudian dia juga meminta memberikan dukungan faktual, harus datang ke kelurahan atau PPS, atau petugas PPS warga. Kemudian kami juga dalam proses itu berada di tengah-tengah masyarakat. setelah berada di tengah masyarakat, apa resep untuk memecahkan masalah yang begitu kompleks di Jakarta yang setengah gila atau gila tadi? Yang pertama Bang Karni, kita membutuhkan pemimpin yang kuat.
calon independen itu pemimpin yang kuat karena dia memiliki legitimasi, karena dia representasi dari masyarakat Jakarta. Itu kita membutuhkan pemimpin yang kuat. Independen itu artinya kemerdekaan. Independen itu artinya tidak bergantung pada satu apapun. Dan kami adalah pasangan calon yang pro rakyat. Kemudian yang kedua, Jakarta ini membutuhkan pribadi-pribadi pemimpin yang baik. Pribadi pemimpin yang baik adalah pribadi pemimpin yang jujur. Sebagaimana agama mengajarkan, kita membutuhkan pemimpin yang syirik, yang jujur. Pemimpin yang cerdas atau patonah. Kita membutuhkan pemimpin yang tablik, pemimpin yang menyampaikan. Kita juga membutuhkan pemimpin yang amanah untuk kepentingan masyarakat banyak. Kemudian yang ketiga, Bang Karni, kita membutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan manajerial yang baik, yang mampu membangun integrasi, membangun perencanaan yang komprehensif integral, yang mampu mensinergikan kepentingan kebutuhan ibu kota, kepentingan kebutuhan kota-kota penyangga, dan juga tentu mampu mengintegrasikan kepentingan masyarakat Indonesia melalui kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Yang terakhir, Pak Karni, kita membutuhkan pemimpin yang berpihak pada masyarakat kecil. Pemimpin yang banyak menemukan semua syarat itu sama Pak Hendra. Justru saya bersedia dipinang oleh Bang Haji karena Bang Haji memiliki kriteria yang saya sampaikan. Bang Haji, yuk Bang Haji. Bang Haji adalah sosok militer. Beliau mantan dan Puspo, mantan Aspam. Saya mengagumi kepemimpinan Bang Yos, seorang pemimpin yang visioner, pemimpin yang kuat. Jadi Bang Yos ini memiliki keberanian. Jadi saya yakin Bang Haji juga memiliki kemampuan keberanian yang luar biasa. Baik, Saya sebagai ketua tim suksesnya Pak Hendardi dan Adiza. Jadi tadi dikatakan independen, sepertinya orang mohon maaf ya, independen itu seperti tidak dianggap tidak ada. Tapi saya katakan begini, boleh Anda mempunyai segala-galanya, ya, boleh Anda punya kekuatan massa dan sebagainya, tapi kekuatan-kekuatan itu tidak akan pernah bisa menembus dinding takdir. Dinding takdir hanya bisa ditembus dengan doa dan keikhlasan. Keikhlasan itu ada pada Pak Hendardi dan Adiza. Kita lihat aja di lapangan. oke, ada.